Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai layanan pada siang ini, mari kita awali dulu dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Ini ibu pengen perkenalan dulu dari kalian. Bisa dimulai dari sini. Perkenalkan, nama saya Salsa Raini. Nama saya Tiara Putri Rosali. Saya sekolah SD. Hai semuanya. Halo, Bu. Kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Layanan ini kita sepakati dulu waktunya. Kira-kira berapa menit ke depan? 45 menit cukup? 1 jam pelajaran? Cukup ya? Sepakat semuanya? Sepakat. Oke, ini Ibu mau menyampaikan dulu tujuannya dari bimbingan kelompok itu melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat. Jadi dalam kelompok ini kamu bebas bersuara, bebas berpendapat, tanpa harus aku takut dimarahi, aku takut ini salah atau enggak, itu jangan. Kita bebas di sini. Terus melatih siswa untuk bersikap terbuka di dalam kelompok. Terus kalian mulai mengemukakan pendapat, mulai terbuka, terus membina keakraban di antara kalian. Mungkin dulunya sebelum ada bimbingan kelompok ini kalian belum begitu akrab, tapi setelah bimbingan kelompok ini bisa menjadikan kalian lebih akrab lagi. Terus melatih siswa untuk dapat mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok, terus bersikap tenggang rasa dengan yang lain. Bisa jadi kalian nanti jauh lebih peduli lagi. Terus ini ada memperoleh keterampilan sosial, terus mengenali dan memahami diri kalian dan hubungannya dengan orang lain. Nah, di sini akan membahas tentang sikap asertif itu adalah suatu keterampilan dalam berkomunikasi yang ditandai dengan kemampuan diri dalam berkomunikasi dengan jujur, tegas, dan tetap menghargai orang lain. Ada yang mau bercerita di sini dengan pengalamannya? Oke, Salsa. Saya ingin bercerita. Saya itu tidak bisa menolak ajakan untuk keluar. Padahal tugasnya itu masih banyak. Alasannya karena saya takut mengerjakan. Gitu. Oke, berarti Salsa punya permasalahan, dia nggak bisa nolak ajakan temennya, padahal dia sendiri banyak kegiatan, tapi takutnya mengecewakan orang lain, mengecewakan temen ya. Oke, ada lagi yang punya pengalaman? Oke, Sekarya ya. Saya kalau menyusun pendapat di apa itu saya malu. Takutnya itu pendapat itu beda dari yang lain. Jadi itu yang buat saya takut berpendapat di kelas gitu. Terus jadinya nggak pernah berpendapat. Oke, ternyata masalah kalian itu bagian dari perilaku asertif, yaitu perilaku non asertif yang disebut dengan perilaku pasif. Nah, apa itu perilaku pasif? Ada yang tahu? Belum tahu. Oke, perilaku pasif adalah perilaku yang tidak menyatakan perasaannya, gagasannya atau kebutuhannya dengan tepat. Terus mengabaikan hak-haknya sendiri. Jadi istilahnya saya lebih berkorban, memilih berkorban diri sendiri, asalkan yang lain itu tidak tersakiti. Nah, individu yang pasif akan membiarkan orang lain menentukan apa yang harus dilakukan. Contoh, kamu disetir sama teman kamu. Terus ada pun ciri-ciri orang yang berperilaku pasif, yaitu anaknya terlihat agak lambat, terus pendiam. Nah, anak-anak yang pasif itu dia jauh lebih pendiam, karena untuk mengutarakan apa yang ada di hatinya, apa yang ada di pikirannya, dia tertahan. Terus acuh tak acuh, lebih ke mengabaikan. Terus sering merasa cemas, mudah gugup ketika menghadapi orang lain, cenderung pemalu, suka bergaul dan menyendiri. Nah, benar nggak itu? Nah, oke, ada pun beberapa faktor yang menjadi penyebab kenapa siswa itu bisa pasif. Itu ada siswa tidak paham dengan materi yang diajarkan. Kalau misalkan
itu ada di kelas untuk mengutarakan pendapat, terus siswa memiliki kesulitan belajar, terus motivasinya juga kurang, terus dia lebih peduli sama orang lain dan dia tidak memikirkan diri sendiri. Dari masalah yang kita angkat tadi, kita kan namanya perilaku pasif. Nah, makanya di sini Ibu akan mengajarkan kalian salah satu teknik dalam bimbingan counseling, itu namanya assertive training atau bahasa Indonesianya latihan asertif. Nah, dari berangkat ketiga masalah ini tadi, Ibu berharap tujuannya ini adalah kalian nanti setelah menyelesaikan bimbingan kelompok ini, kalian bisa lebih berani, bisa lebih tegas lagi, bisa mengutarakan apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan. Jadi lebih bisa menambah wawasan kita, menambah materi kita tentang perilaku asertif itu seperti apa. Latihan asertif itu nanti seperti apa, komunikasi, ngomong yang asertif itu seperti apa. Kita tonton video bersama-sama ya. Bisa kelihatan semuanya? Jadi gimana sih sikap asertif itu setelah kalian tahu bahwa apa yang saya lakukan itu ternyata sikap yang pasif. Nah, disebut buat kelompok nanti berpasangan, nanti kamu sama ibu ya atau nanti bisa sama temennya. Oke, di sini Sekar sama Hanum. Nanti silakan kalian praktek terlebih dahulu. Untuk tadi kan sudah menyaksikan video, paling tidak saya akan memberikan masukan seperti ini sama Sekar. Nanti gantian kalian sama Tiara. Nah, kita pertama dari praktek Sekar sama Hanum dulu. Oke, coba kalian berpraktek di sini. Kita latihan asertifnya. Itu tidak masalah. Kalau jujur berpendapat di depan kelas itu malu aku. Nah, malu takutnya itu pendapatku beda dari yang lain gitu. Jadi ya aku kalau di kelas sih ya iyain aja. Jadi menurut kamu harus lebih pede lagi sih sama pendapat kamu. Terus sebelum berpendapat kamu juga harus tahu apa yang mau kamu usulkan gitu, misal paham dari itu. Soalnya kalau misal kamu takut berpendapat terus orang lain yang pakai pendapat kamu pasti kayak merasa harusnya tadi aku ngomong kayak gitu duluan sebelum dia gitu. Jadi kayak merasa kecewa terhadap diri sendiri kenapa kayak gitu. Jadi lebih pede aja sih sama pendapat kamu, sama diri kamu sendiri. Pede ya. Ceritakan tadi masalahnya ke Tia. Masukan aku buat kalian ya, kamu harus bisa mengekspresikan apa yang kamu rasakan gitu kan. Kamu harus berani berbicara, mengutarakan agar kamu tuh nggak kependam sendiri gitu. Contohnya gini, contoh bilang sama teman-teman, saya tidak setuju nih dengan perlakuan kalian terhadap saya. Ini kan tugas kelompok, makanya ya kita harus kerjanya sama-sama, nggak cuma aku aja gitu. Nanti yang dapat nilai semua tapi yang ngerjain cuma aku, nggak adil gitu. Cara bilang sama teman-teman, kamu bisa mencoba sama teman-teman kamu. Enggak, kalian dicoba tadi masukannya gimana cara di kelompok itu. Teman-teman,
berani mengekspresikan Berani Valen. apa yang kamu rasakan gitu loh, biar teman-teman juga ngerti kondisi kamu tuh kayak gini, ya nggak ngira kamu tuh sanggup padahal kamu nggak sanggup gitu. Kalau kamu diem malah dikiranya Kamu sanggup fans aja ya. semua gitu. Misal bisa praktek langsung. Contoh Tiara ngajakin dia main. Salsa, yuk main, ngambil gedor-gedor panter ya. Main yuk. Sama itu kan biasa kalau bisa main kan. Kamu ada tugas nggak? Tugas lain kamu kerja. Main apa kan? Main kan enak seru daripada itu bisa tugas kalau dapat nonton. Karena kan main itu bisa lain. Ini tadi kita sudah membicarakan materi tentang perilaku pasif, tentang perilaku asertif, dan kita juga sudah sedikit berlatih tentang assertive training. Sudah sedikit berlatih atau penerapan perilaku asertif. Ada sedikit ice breaking. Namanya apa ya tadi? Siapa dia? Siapa dia? Bukan kuis ya. Di sini siapa dia itu aturannya, contoh dari mana dulu ini? Nah, dari dia aja. Dari dia. Tugasnya terlalu berat. Oke, contoh. Ini Valen. Namanya siapa? Asalnya dari mana? Rumahnya di mana? Sukimoro. Oke, yang kedua. Nama dia diulangi. Terus oke, gitu ya aturannya ya. Sudah paham? Oke, kita mulai dari mana ini? Beneran dari Valen? Oke, kita mulai. Siapa yang gak fokus? Nanti ada unjuk kebolehan. Setelah ice breaking, Ibu mau minta pesan dan kesan kalian terhadap kegiatan bimbingan kelompok hari ini, terhadap materi hari ini. Pesan saya untuk bimbingan ini ya seru, tentunya seru, kita bisa saling komunikasi, saling bercerita satu sama lain, sama lebih mengerti Bu apa yang telah dijelaskan, seperti gimana sih sikap pasif itu, sikap asertif itu kayak gimana, kita lebih tahu cara menolak ajakan teman yang menurut kita itu nggak kita inginkan gitu Bu. Jadi kita lebih mengerti, lebih tahu, dan semoga kita bisa mengaplikasikan sikap asertif ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada tugas buat kalian untuk tetap bisa berlatih asertif training, untuk tetap bisa berlatih perilaku asertif dalam kehidupan kalian. Nah, setelah selesai ini Ibu akan mengirimkan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nah, ini tadi kan kita sudah membahas masalah asertif, perilaku asertif. Nah, Ibu cuma ingin mengetahui sepemahaman kalian mengenai apa yang kita kerjakan hari ini itu seberapa pemahaman kalian. Sama nanti ada evaluasi hasil. Di situ nanti sesuaikan dengan diri kalian. Sudah pahamkah atau betul, sudah paham atau belum, setuju atau tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Terus nanti silahkan beri saran dan masukan buat Ibu. Itu ya. Terus ini alhamdulillah ini kegiatan kita sudah selesai, sudah alhamdulillah berjalan lancar. Semoga kegiatan bimbingan kelompok ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, bisa menambah pemahaman kalian semua. Kita adakan bimbingan yang lain lagi dengan topik yang berbeda lagi. Oke, kalian silahkan pimpin doanya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Selamat melanjutkan di KBM-nya di kelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.